Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam presentasi ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Komariah. Dan pada kali ini kelompok saya akan membahas tentang pendidikan pondok pesantren modern. Yang pertama adalah pembagian tipe pondok pesantren. Secara global atau garis besar itu ada 3. Yang pertama, pondok pesantren tradisional atau salafiyah, salafi. 2, pondok pesantren khalaf atau modern. Dan yang ketiga, pondok pesantren terpadu. Untuk pondok pesantren tradisional atau salafiyah itu adalah pondok pesantren yang berfokus dari kurikulumnya adalah tentang pelajaran agama, yang biasanya yang dipelajari adalah kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik. Kemudian yang kedua adalah pondok pesantren khalaf atau modern, yaitu pondok pesantren yang mempelajari tidak hanya kurikulum agama saja, tetapi dengan kurikulum yang bersifat umum, atau yang disebut dengan kurikulum kauniyahnya juga dipakai. Kemudian yang ketiga adalah pondok pesantren terpadu, yaitu pondok pesantren yang memadukan antara tradisi salafiyah dengan tradisi modern. Baik, selanjutnya kita lanjutkan, yaitu tentang unsur terpenting dalam pondok pesantren. Tentunya dalam pondok pesantren ada unsur terpenting, yaitu yang pertama kiai, yaitu seorang yang menjadi panutan atau guru yang ada di pesantren itu atau di tempat itu. Yang kedua adalah santri. Tentunya santri merupakan unsur terpenting dari pondok itu. Kemudian yang ketiga masjid, dan masjid ini adalah merupakan pusat dari tempat beribadah dari para santri itu. Kemudian yang keempat pondok atau asrama, karena yang namanya pesantren itu atau pondok pesantren adalah tempat sekolah atau madrasah yang ada asramanya. Jadi santri-santri atau siswa-siswa itu berada di pondok, bermukim. Jadi selain belajar juga tidurnya di lingkungan sekolah atau di pesantren. Kemudian yang kelima, untuk unsur terpentingnya adalah pendidikan agama Islam, yang tentunya yang dipadukan tidak hanya pelajaran-pelajaran agama Islam atau pelajaran agama, juga dengan pelajaran-pelajaran umumnya. Dan ini juga tidak mendikotomikan, tidak memisah-misahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum, karena ilmu agama dan ilmu umum ini merupakan ilmu yang kedua-duanya juga diintegrasikan. Jadi sebetulnya tidak bisa dipisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum yang lainnya, karena saling beririsan. Jadi tidak ada dikotomi sebetulnya. Kemudian adapun hal-hal yang bersifat modern adalah sebagai berikut. Di antara tanda-tandanya secara fisik itu dari cara berpakaian ketika masuk kelas, mesti rapi, pakai sepatu, serta kemeja dimasukkan. Mungkin berbeda dengan pondok pesantren yang salafiyah, yang biasanya itu
ketika masuk kelas tidak dimestikan bersepatu, berkemeja, ya biasanya lebih ke pakai kopiah, pakai sarung, pakai baju koko. Itu biasanya diantara ciri-cirinya. Kemudian keadaan kelas yang diatur secara rapih, ya, beda dengan yang salafiyah itu biasanya bersifat sorogan, ya sorogan. Jadi tidak di kelas, tidak diatur dengan bangku-bangkunya. Nah, berbeda dengan pesantren modern itu seperti sekolah atau madrasah ditata dengan rapih. Kemudian disiplin dalam masuk kelas. Tentunya ada jam-jamnya, ya jam-jamnya. Misalkan ada pelajaran jam pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kemudian bertingkah sopan dan santun. Tentu ini menjadi ciri khas dari pesantren yang menonjolkan sikap kesopanan dan kesantunan. Yang selanjutnya meninggalkan tingkah laku pondok yang kurang baik. Tentunya ini menjadi juga ciri khas dari pesantren ataupun santri yang ada di pondok. Kemudian yang terakhir, bahasa asing sebagai bahasa interaksi dan sebagai bahasa pengantar mengajar. Nah, biasanya bahasa asing yang dipakai adalah bahasa internasional. Yang pertama adalah bahasa Inggris, yang kedua adalah bahasa Arab. Jadi tidak anti dengan bahasa di luar bahasa Arab, tapi juga menggunakan bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris atau mungkin dengan bahasa Jepang dan bahasa yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, 3 hal yang membuat pondok pesantren modern tetap bertahan kualitasnya, yaitu pertama nilai, kedua sistem, dan yang ketiga materi pendidikan pondok pesantren. Aspek pertama, nilai-nilai pondok terletak pada jiwa pondok itu sendiri sehingga dapat mencerminkan hakikat pondok tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem asrama yang penuh dengan disiplin. Sistem asrama ini mendukung terciptanya keterpaduan pusat pendidikan, pendidikan sekolah formal, pendidikan keluarga informal, dan pendidikan masyarakat atau non formal. Aspek ketiga adalah materi. Materi yang ada dalam pondok pesantren adalah mempresentasikan kurikulum yang ada, yaitu kurikulum yang merupakan perpaduan antara ilmu agama, valid knowledge, dan kauniyah, correct knowledge. Jadi dalam pesantren telah terjadi integrasi ilmu. Di samping itu, adanya hidden kurikulum yang diterapkan oleh masing-masing santri juga dapat menunjang mutu pendidikan mereka. Itulah sekilas tentang pondok pesantren modern yang intinya adalah bagaimana di pondok pesantren ini mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum, dan sebetulnya tidak bisa dipisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum ini karena kedua-duanya saling melengkapi, mengintegrasi. Cuma ada perbedaan, mungkin dipisahkan itu hanya untuk memudahkan saja. Jadi ketika dipisahkan, ini ilmu yang berhubungan dengan agama, ini ilmu yang berhubungan dengan ilmu umum, itu hanya memudahkan untuk dipisahkan, itu hanya untuk memudahkan saja. Karena sejatinya ilmu itu, kalaulah dia ilmu yang baik, maka ilmu ini adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu kategorinya ilmu agama atau ilmu umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.